Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Passalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yaskurun nas lam yaskurillah. Shadaqallahu adzim wa sadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Jepri beserta Ibu Roisa Dita, yang saya hormati Bapak Lili beserta Ibu, yang saya hormati para alim ulama Kapolsek, yang saya hormati Bapak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka tablik akbar syukuran Dede Prisa Aprilia ulang tahun yang ke-4 tahun. Hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah. Ini taikin dong volume ini berat, nyangkut. Nih yang kontrol mama taikin volumenya, berat. Taikin volumenya, kecilin. Ini yang kontrol sini. Dalam hadis lain, masuk. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan hari ini, pulang ngaji dari sini, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan hari ini. Hadirin sekalian, hari ini ulang tahun Ananda Prisa Aprilia yang ke-4. Tentu saja Bapak Jepri dengan Ibu Reisa Dita bersyukur dengan nikmat Allah yang luar biasa. Bersyukur dengan apa? Dengan nikmat Allah. Yang mana nikmat Allah? Anda silakan lihat surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, nggak bakalan kehitung. Saya tanya Anda duduk di sini tiap hari atau tidak? Lihat orang yang ada di samping kiri kanan Anda, ketemu tiap hari apa tidak? Nikmat apa enggak? Ini nikmat. Anda kepanasan, berkipas pakai seketemunya, seadanya, enjoy apa enggak?
Ini juga nikmat. Tadi Bu. Bukan kurang gede, kagak kena, dia nunduk. Masya Allah, luar biasa. Panas luar biasa, kena kipas angin nikmat, cuman kagak kena. Sini ngadep ke saya. Hadirin sekalian, tadi qari'ah kita membacakan surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman yang berbahagia? Yang pertama, lis-sholati khashi'un. Kalau sholat khusyuk. Bapak Ibu hadirin sekalian, siapa yang rajin sholat ngacung? Siapa yang kagak pernah sholat? Pertanyaan saya, siapa yang sholat wajibnya sehari 5 kali? Ada yang kagak tuh di belakang. Siapa yang sholat wajibnya cuma 4 kali? Siapa yang cuma 2 kali? Pertanyaan saya, apakah sholat Anda selama ini sudah khusyuk apa belum? Bengong melulu, ngelamun mulu. Anda lihat, kenapa Anda bengong melulu? Apa yang dipikirin? Mau nggak Anda sholat khusyuk? Saya kasih resep, mau nggak? Mana? Siapa yang bawa Quran? Ya ngaji nggak bawa Quran. Siapa yang bawa buku sama pulpen? Payah katanya mau ngaji, nggak bawa Quran, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Yang pertama, kalau Anda sholat mau khusyuk, kata Imam Syafi'i, pakailah sajadah yang polos. Apa? Kenapa? Kalau sajadahnya ada kembangnya, ada gambarnya, setan datang menggoda. No. Tiang masjid yang sebelah kanan 3, yang sebelah kiri 2,5. Ini pintunya yang kanan 2, yang kiri 3. Itu setan menggoda. Jadi yang pertama, sholat kalau mau khusyuk pergunakan sajadah yang polos. 2, kalau sholat mau khusyuk, mulut membaca bacaan sholat, hati menterjemahkan. Saya tanya, sudah tahu nggak arti bacaan sholat? Sudah tahu belum arti bacaan sholat? Selama ini kemana aja? Emang ngaji nggak pernah belajar tuh isinya? Jadi harusnya kita pelajari isinya apa. Ibu-ibu, bapak-bapak di buku SD, buku agama yang SD, itu ada bacaan sholat plus terjemahnya. Hafalin. Jadi kalau mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan, sholat kita lebih khusyuk ketimbang tidak tahu arti yang dibaca. Ulama ketiga mengatakan, ada 4 resep biar sholat khusyuk. 1, sebelum kita mengucapkan usolli, sebelum kita memulai sholat, bacalah ta'uz dengan basmalah. Ketika datang waktu sholat, dikumandangkanlah azan.
Ketika azan dikumandangkan, setan iblis lari terbirit-birit sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, setan balik lagi. Terus iqomat dikumandangkan. Ketika iqomat dikumandangkan, setan iblis lari terbirit-birit sejauh suara iqomat terdengar. Iqomatnya berhenti, setan datang lagi. Makanya kalau Anda habis iqomat, sebelum usoli ucapkan ta'uz dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita akan lebih khusyuk ketimbang tidak membaca ta'uz dengan basmalah. 2. Kalau Anda sholat pengen khusyuk yang kedua, resepnya sholat yang dikerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang lain. Anda mungkin bertanya, ada nggak manusia yang sholatnya terpaksa? Banyak. Karena merasa terpaksa. Orang yang terpaksa sholatnya nggak bakal khusyuk. Kalau orang sholat dengan kemauan sendiri, dia lebih khusyuk ketimbang orang yang sholatnya terpaksa oleh orang lain. Saya ambil contoh. Misalnya orang seperti saya yang sudah tua datang ke rumah anak mantu. Dari tadi mantu belum sholat lohor misalnya. Pasti kita sebagai orang tua nggak tinggal diam. Kita tegur biar mantu kita sholat. Langsung dia ke kamar mandi. Apakah dia berwudu? Belum tentu. Siapa tahu cuman kecepek doang. Yang penting muka gue basah. Langsung dia masuk ke kamar. Apakah dia sholat? Belum tentu. Siapa tahu orang tadi cuman gulang-guling di tempat tidur. Bisa jadi cungar-cengir depan kaca. Bisa jadi baca majalah, baca koran yang ada di kamar. Atau boleh jadi sembahyang zuhur yang 4 di korting cuman tinggal 2. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Sholat yang dia kerjakan karena keterpaksaan, bukan karena kemauan sendiri. Resep yang ketiga, kalau Anda sholat pengen khusyuk, sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Misalnya Anda pulang ngaji dari rumah Pak Jepri, lapar banget. Saya tanya, mau makan dulu, mau sholat dulu? Emang dari tampangnya tukang makan katanya. Makan, sholat. Daripada Anda maksain sholat dulu baru makan. Kecuali kalau waktu sholatnya mepet, tinggal sedikit, walaupun Anda sangat lapar, silahkan Anda sholat dulu. Resep yang ketiga, sebelum Anda sholat, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Saya ambil contoh. Misalnya tadi Anda sebelum sholat, pipi Anda tidak gatal. Begitu sholat, setan datang, gereyem gatal. Pernah begitu? Itu setan menggoda Anda. Dari tadi udah pipis, udah kentut, udah buang air, dikeluarin semua. Begitu sholat, setan datang, belak bak, pengen segala macam. Pernah begitu? Itu setan datang. Hati-hati, setan menggoda manusia, apalagi dalam sholat, dari ujung pala sampai ujung kaki. Makanya kalau Anda mau sholat, selesaikan segala sesuatu yang mungkin akan meragukan Anda dalam sholat. Saya ambil contoh. Ibu dari tadi nungguin tukang pecel, pengen beli pecel. Terus ibu kagak lewat-lewat tukang pecel. Pas ibu sholat, tukang pecel lewat. Pecel. Masya Allah. Ya Allah, tukang pecel gue tungguin kagak lewat. Jadi ragu sholat kita.
Saya ambil contoh yang lain. Dari tadi gak ada tamu. Begitu Anda sholat, ada yang assalamualaikum, ragu kita. Pernah begitu? Ragu pikiran Anda. Ini setan banyak sekali menggoda. Saya ambil contoh. Anda ngegoreng ikan, disimpan di meja. Lalu Anda sholat. Dalam sholat kedengaran ada suara kucing. Kira-kira Anda ragu nggak sholatnya? Kalau diterusin ikan hilang. Kalau saya nyelamatin ikan, sholat batal. Sambil sholat sambil berpikir, bagaimana caranya saya biar sholat jalan, ikan selamat. Datang ilham. Alhamdulillahirrahmanirrahim waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sholat jalan, kucing digusrah pas baca hus. Makanya saran saya, siapapun Anda, sebelum sholat Anda selesaikan segala sesuatu yang meragukan Anda dalam sholat. Resep yang keempat, sholat yang Anda kerjakan niatnya hanya satu, libtigha'i mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah semata-mata. Berat banget ini ya. Berat. Nyesek. Ini nggak bisa setelnya dia. Berat. Jadi itu yang harus Anda lakukan. Sekarang yang kedua. Yang kedua, orang yang beriman, yang berbahagia, yang kedua, anil lagwi mu'ridun. Orang tadi tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak berguna. Kalau itu tidak berguna, dia tidak ngomong. Kalau sesuatu itu tidak ada manfaatnya, dia tidak melakukan sesuatu. Anda lihat dalam Al-Mu'minun ayat 3. Anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman, yang berbahagia, tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak berguna. Saya ambil contoh. Misalnya Anda pergi ke warung sayuran. Di warung sayuran ada tetangga Anda beli sayur asem. Orang lain mah tidak perlu ngomong. Dia mah dasar comel. Pantesan cepet kaya. Tiap hari nyayur asem melulu. Aya nu kitu. Ada orang yang begitu, ada. Mana orangnya? Besok lagi beli sayuran, ada aja omongan. Ada tetangga yang beli tahu, diomongin. Pantesan gue lihat lakinya ompong. Tiap hari diumparin tahu melulu. Kalau kita ngomong tidak ada berguna, tidak ada manfaatnya, buat apa kita ngomong? Makanya saran saya, kita ini harus belajar di majelis talim. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan. Anda lihat yang nomor 2. Orang yang beriman, yang berbahagia, anil lagwi muridun. Orang yang tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak pernah berguna. Saya perhatikan, Bapak yang di dalamnya jangan dikutak-kutik lagi dong Pak. Berat lagi jadinya. Itu ada yang dikecilin lagi sama dia. Tadi udah lega, jangan dikecilin lagi, jangan. Udah lepas. Anda lihat sekarang. Saya lihat di masyarakat saya masih banyak umat Islam yang dalam pergaulan sehari-hari banyak selalu ngomongin orang. Siapa yang masih ngomongin orang sekarang? Saya tanya, Anda tahu nggak kalau ngomongin orang itu dosa? Kenapa dikerjain?
Makanya belajar di majelis taklim. Jelas Bu? Saat ini alhamdulillah majelis taklim marak di mana-mana. Belajarlah di majelis taklim. Hari ini tafsir Al-Quran. Quran diuraikan. Sebab turunnya apa? Terjemahnya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya apa? Diamalkan dalam hidup, pasti Anda jadi orang benar. Sayang seribu sayang, saat ini saya melihat umat Islam terbagi 5 kelas. Lihat diri Anda kelas yang mana? 1, ngaku Islam tidak bisa baca Quran. Ada? Yang mana orangnya? 2, bisa baca Quran, tidak pernah baca Quran. Ada? 3, bisa baca Quran, rajin baca Quran, tidak mengerti isi Al-Quran. Ada? Yang ini gue yakin nih. Yasin apal, Ar-Rahman dibaca, Al-Muluk dibaca, tahu nggak isinya? Nah ini permasalahannya. Kenapa ngajinya salah? Tahu. Di kita mah ngajinya salah. Tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ada yang begitu? Ngaji deui Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ngajinya salah. Jadi bukan hanya Yasin, Quran itu 30 juz, betul. 114 surat, 6.666 ayat, baca semua, ditadaburkan, dimengerti isinya, maksudnya, tujuannya, diamalkan. Pasti hidup kita benar. Yang nomor 4, mengerti isi Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Yang nomor 5, mengerti isi Al-Quran, mengamalkannya. Orang inilah yang benar, yang mengerti isi Al-Quran lalu mengamalkan isi Al-Quran. Saya berharap Pak Jepri dengan tetangganya ini semua undangan, mudah-mudahan jadi kelas yang kelima. Amin. Rajin baca Quran, mengerti isi Al-Quran, mengamalkan seluruh isi Al-Quran. Amin. Carilah guru tafsir yang bisa menguraikan tentang isi Al-Quran. Sekarang nomor 3, orang yang beriman yang berbahagia, kata Allah, lizzakati fa'ilun, orang yang selalu mengeluarkan zakat. Siapa? Orang yang syarat yang 5 terpenuhi. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Kalau 5 syarat sudah terpenuhi, maka orang tadi wajib mengeluarkan zakat. Sekarang kalau tidak sampai nisab, orang tadi hidupnya biasa, tidak kaya raya, dia cukup bersedekah. Berapa persen sedekah dia? Anda silakan lihat Ali Imran 134. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Hadirin, banyak di masyarakat dia sudah kaya raya tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ada di sini yang begitu? Anda lihat At-Taubah 103. Hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah kekayaan dari orang kaya sebagai pembersih dari hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Apa maksud ayat ini? Kalau orang sudah kaya, dia tidak juga mengeluarkan zakat, boleh diambil paksa. Apa kegunaan zakat?
membersihkan hati manusia biar mereka tidak menjadi orang pelit. Yang kedua, membersihkan harta mereka, di mana dari harta mereka itu ada hak fakir miskin. Hadirin, baik yang namanya zakat maupun yang namanya infak, ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak oleh Allah. Pertanyaan saya, kalau Anda berzakat dan sedekah, mau yang diterima, mau yang ditolak? Kata Allah di dalam Al-Quran, ada 5 syarat biar zakat dan sedekah Anda diterima oleh Allah. 1, wa in tuhpuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada fakir miskin, nilai pahalanya lebih baik bagi kamu. Surat Al-Baqarah 271. Artinya apa? Kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian bersedekah harus disembunyikan. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Maaf, di kita masih banyak orang kalau sedekah, kalau zakat diomong-omong melulu. Ada yang begitu? Ngasih tetangga mending kalau gede duit. Ngasih 50.000 ke taklim cerita, ke warung cerita, arisan cerita, ke PKK cerita. Kalau cerita terus menerus, kata Allah, pahalanya rontok habis. 2, sedekah yang diterima oleh Allah, silakan Anda lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima, seperti orang yang bersedekah dengan pamer pengen dipuji oleh orang. Hadirin, ada nggak orang kalau bersedekah, kalau ngeluarin zakat, kalau dia berinfak, kalau dia memberikan makaf kepada orang lain, ada nggak yang pengen dipuji oleh manusia? Kalau giliran zakat, minta direkam sama TV, kemudian ditayangkan, bangga. Orang tadi ria, artinya sombong. Artinya dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Karena orang yang bersyukur dengan nikmat Allah, dia bersedekah, dia zakat, tidak perlu orang lain tahu. Yang penting saya ikhlas, rezeki dari Allah dikembalikan di jalan yang Allah ridho. 3, sedekah yang diterima oleh Allah. Anda lihat Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Kamu tidak akan mendapat pahala yang sempurna di sisi Allah sehingga kamu memberikan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu senangi, yang kamu cintai. Hadirin, sukakah Anda dengan duit? Kalau Anda suka dengan duit, jangan pelit, bantu fakir miskin, bantu orang yatim. Dengan duit mereka senang. Lihat, kalau jadi orang kaya, kayak Pak Jepri, kita mah kadang-kadang jadi orang kaya kedekut. Jangankan ngebagi rezeki ke orang, dosanya aja diminta kagak dikasih. Ada yang begitu? Masya Allah. Jangan jadi orang pelit. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Makanya jadilah kita orang yang bermanfaat buat orang lain, agar kita banyak didoakan oleh orang lain. Doa orang-orang teraniaya langsung sampai kepada Allah ibarat api yang melesat. Amin. Hadirin sekalian, syarat yang nomor 4, sedekah yang diterima oleh Allah,
silakan Anda lihat surat Al-Baqarah 262. Walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala haufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sedekah yang diterima, sedekah yang diiringi dengan senyuman. Ibu ngasih orang gak punya, ibu ngasih orang miskin 50.000, tapi sambil tersenyum. Ibu maaf ya, cuma 50.000, itu dapat pahala. Ibu ngasih 100.000, cuman judes, ambil deh. Saya tanya, enakan 50.000 tapi orangnya sangat ramah, enakan 100.000 diomelin? Enakan 100.000 kagak diomelin, tahu? Kalau suruh pilih yang enak kali. Masalah. Jadi banyak tersenyum. Kalau Anda ngasih duit senyum. Sampai Nabi mengatakan, wa tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyumanmu buat saudaramu itu sedekah. Bu, duit nggak punya, baju bekas nggak punya, makanan nggak punya, pengen sedekah tinggal nyengir doang, gampang, nggak pakai modal. Senyumanmu buat saudaramu sedekah. Ibu ketemu sama suami senyum, ketemu tetangga senyum, ketemu anak-anak senyum, ketemu pohon mangga, gila loh. Ada saatnya kapan tersenyum. Saking senyum ini merupakan syarat. Rasul mengatakan, laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, aku perintahkan umatku gosok gigi tiap salat. Hadirin, salat wajib sehari semalam berapa kali? Berapa kali? Anda gosok gigi berapa kali? Coba nyengir. Gosok gigi 2 kali, sholat 5 kali, salah. Anda lihat di Mekah, di Madinah, orang tuh Masya Allah pakai siwak aja nungguin toko juga, giginya bersih terus. Kenapa? Kebersihan mulut diatur di Quran. Kenapa kebersihan mulut diatur di hadis Nabi? Kebersihan mulut sangat berpengaruh di dalam pergaulan. Contoh, tadi pagi ibu makan sama semur jengkol, duduk dalam rangka syukuran di rumah Bapak Muhammad Jepri, rapat duduk kayak begini, ngajak ngobrol yang sebelah. Begitu ibu nengok, ngomongnya belum banyak, langsung pingsan, bau jengkol. Jadi sangat berpengaruh. Coba kita punya teman-teman, tapi giginya ini bau, kalau ngomong kira-kira betah apa kagak? Jijai dah gue mah. Masya Allah. Makanya harus jaga mulut kita biar bersih. Jelas? 5. Syarat diterima sedekah kita, kata Allah yang nomor 5. Anda lihat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab. Zakat itu hak fakir, miskin, amil zakat, budak belian, mu'alaf, orang yang berhutang di jalan Allah, guru-guru ngaji, dan ibnu sabil. Walaupun dia janda, kalau kaya tidak berhak dengan zakat. Walaupun lengkap suami istri, kalau dia miskin dia berhak dengan zakat. Jangan salah kaprah. Anda lihat yang keempat, tanda orang yang beriman yang berbahagia. Yang nomor 4 kata Allah, walladzina hum lifurujihim hafidun. Orang yang selalu menjaga kemaluan mereka,
tidak pernah berbuat selingkuh, tidak pernah berbuat serong, tidak pernah berbuat zina. Siapa di antara Anda yang pernah selingkuh? Siapa di antara Anda yang saat ini sedang selingkuh? Siapa yang punya rencana mau selingkuh? Yang pernah selingkuh, yang sedang selingkuh, yang punya rencana mau selingkuh, hilangkan semuanya, karena itu perbuatan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana rumah tangga yang baik? Anda silahkan lihat di dalam Ar-Rum 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajal litaskunu ilaiha. Kata Allah, tujuan pernikahan sakinah, tenang dan tentram. Saya tanya, kalau satu di antara yang berpasangan, suami atau istri, ada yang selingkuh, kira-kira tenang nggak? Nggak bakal, pegel sih iya. Makanya saya sarankan jangan pakai selingkuh, biar rumah tangga Anda sakinah. Bagaimana caranya? Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana tandanya istri yang mulia? Rasul menjawab ada 3. 1, setiap suami memandang suami senang. 2, kalau suami perintah dia taat. Yang ketiga, kalau suami tidak di rumah, dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya. Hadirin, maukah Anda jadi istri yang mulia? 3-tiganya harus ada. Setiap suami memandang suami senang. Kalau ibu tahu suami ibu senang bininya pakai baju oren, kembangnya gede banget. Ini maaf ya Bu, dalam Islam ini ditutup. Anda salah dimasukin leher. Ya, dalam surat An-Nur 31, dada kita tutup kudungan. Kalau begitu orang lelaki masih bergairah lihat Anda. Bukan soal saya janda, lu kalau orang tua ngomong tidak ada pembelaan. Dalam surat An-Nur ayat 31, yang namanya seorang perempuan muslimah, kudungannya, teteknya tutupin. Kalau begitu orang masih bergairah, gue mah bilangin doang, terserah. Kata dia, gue kan janda, kayak dipamerin, sombong. Kagak boleh tahu. Jadi harus kudungan giniin. Jadi siapapun Anda yang kudungannya dimasukin di baju, salah. Girang aja lihat janda. Jadi dapat. Hadirin, saya tanya Anda. Sekarang ada ulama yang mengatakan, kalau mau jadi istri yang baik, tandanya 3. Berapa? 1, kalau misalnya ngomong jaga mulut. Kalau suami Anda ngomong sepatah, bininya sepatah. Kalau ngomong 2 patah, suami istrinya 2 patah. Kalau saya lihat bibir-bibir Anda lemes banget. Suaminya ngomong sesendok, bininya ngomong 2 ember. Iya apa iya? Wahai kaum laki-laki, saya ajarin, kalau kalian mau nikah, cari perempuan yang bibirnya tebal biar gak bawel. Masya Allah, gawat nih. 2, jadi istri, kalau pengen jadi istri yang baik, kata Rasulullah, dia tidak boleh manggil suami namanya doang. Pertanyaan saya, hadirin, ada nggak di antara Anda yang manggil suami namanya doang? Misalnya suami Anda namanya Ahmad. Ahmad, Mat,
Sini deh Mat, gua bilangin, saya tanya, ada nggak yang manggil suami namanya doang? Mana orangnya? D-O-D-O-S-A-S-A. Rasul manggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kenapa? Sejarah menyampaikan kabar kepada kita, Siti Aisyah bule kena panas matahari merah. Sini kampung apa namanya? Orang Siwalan, kulitnya sawo mateng, sawo mentah, sawo busuk, pengen merah. Saya tanya, ada nggak perempuan di Siwalan kalau dandan sampai menor? Haram tahu. Anda silakan lihat surat Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, hudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik kalau kalian ke masjid, kalau sholat, kalau yasinan, kalau zikiran, makan minum, jangan berlebihan. Allah sangat benci dengan orang berlebihan. Jadi kata Allah, kalau dandan sederhana, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Lihat, pakai baju, pakai kudungan, udah. Ini mah kadang-kadang gaya kembang ngiung. Ada yang begitu? Konde, haram. Mau pakai busa korsi kek, mau pakai kapuk, mau pakai pita, haram. Hadis Nabi mengatakan seperti kuduk onta. Sekarang kalau Anda belum tahu, mudah-mudahan taubat kepada Allah. Besok jangan dipakai lagi. Hukumnya haram kata Quran, bukan kata Dedeh Rosidah, kata Allah. Silahkan lihat Quran. Dima kadang-kadang udah pakai konde, pakai bros, ada rantainya, gurawil sampai dagu persis kayak kambing dicangcang. Haram. Nimbros, mbros, pakai gelang sampai diketek. Mentang-mentang dia pemain rebana, ceng 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 ceng. Ada yang pakai gelang sampai diketek. Haram. Pakailah 2 biji, 3 biji paling banyak. Pakai cincin 1 aja. Ini mah biar dibilang di Siwalan gue paling kaya. Tiap jari 3 cincin. Kalau orang ngepel begini, dia mah, gue gitu loh di Siwalan paling kaya. Ada yang begitu? Jangan sombong. Jangan memamerkan kekayaan di depan umum. Rasul bersabda, siapa yang mengenakan perhiasan berlebihan di depan orang miskin, dia sangat melukai perasaan orang miskin. Jelas? Jangan berlebihan. Makanya Rasul manggil istrinya, ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Kalau Anda manggil suami abang, mas. Kalau orang Padang, udah. Kalau orang Lampung, udo. Kalau Anda manggil suami orang Sunda, akang, aa. Aa-nya pindah ke Jawa, oo. Yang ketiga, istri yang baik kata para ulama, jangan suka nyuruh suami. Pertanyaan saya, adakah di Siwalan bini yang nyuruh suami, bang jemur pakaian, bang ambilin anduk, bang mandiin si bontot? Ada nggak? D-O-D-O-S-A-S-A. Hati-hati. Kalau mau pakai bahasa tolong. Tolong dong ambilin anduk, tolong dong tutupin pintu. Jangan nyuruh,
Jadi 5 inilah tanda orang yang beriman yang berbahagia. Ada pertanyaan, silakan ngacung. Ayo. Ya, Mana mic-nya, kasih. Bagi yang mau bertanya, mangga satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marhamah dari Indramayu. Mah, saya mau tanya, apakah saya dosa menyuruh suami saya untuk sholat? Kalau nyuruh surat mah wajib Marhamah. Anda lihat surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum naro. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari panasnya api neraka. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah seluruh keluargamu untuk sholat dan sabar. Kenapa suruh sabar? Kalau ngajakin piknik gampang apa susah? Gampang. Ngajakin jalan-jalan gampang apa susah? Gampang. Ngajakin ke mall gampang susah? Gampang. Ngajakin sholat susah. Makanya bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan. Begitu caranya. Jadi wajib. Sampai kapanpun tetap kewajiban. Harus ajak biar sholat. Terima kasih, Ma. Ya, silakan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya sama Mama, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu Anda di mana. Saya di sini Mama Dede. Oh, maju Ibu. Ya, silakan. Nggak usah maju, ngapain guna wireless loh. Silakan. Kami dari Desa Kalen Tambo. Saya, jangan kami masuk kampung. Oh iya. Saya dari Desa Kalen Tambo mewakili rekan-rekan semuanya, maksudnya Mama. Ngapain Kami- mewakili? Saya rasa tidak usah mewakili. Belum tentu teman Anda mau diwakili. Langsung pertanyaan saya. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya kita melakukan sholat dengan sangat khusyuk? Terima kasih. Anda dari tadi kemana aja? Tidak perlu jawaban. Udah gue terangin. Silakan yang lain. Saya tidak menerima pertanyaan yang sudah diterangkan. Silakan yang lain. Silahkan yang lain yang mau bertanya sama Mama. Sesuatu yang sudah diterangkan tidak perlu dipertanyakan. Buang energi. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Dada, mau tanya nih, saya Kutima dari Pusaka Ratu. Ma, gimana hukumnya kalau saya mengajak cucu saya sholat tapi diiming-iming hadiah? Kalau diiming-iming hadiah boleh. Mudah-mudahan awalnya karena hadiah, lama kelamaan karena Allah. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Saya mengulangi semua. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Pak, di estafet aja Pak, biar cepat mic-nya. Di estafet. Di estafet Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Robiah dari Desa Pusaka Ratu. Pertanyaan saya, Ma, misalkan suami saya itu membantu pekerjaan saya, apakah itu dosa? Saya tanya, pekerjaan sayanya apa? Maksudnya saya yang nyuci, dia yang jemurin gitu. Ma. Kalau suami Anda rela, tidak disuruh, tidak terpaksa, tidak masalah. Mudah-mudahan banyak suami yang seperti itu karena pekerjaan perempuan luar biasa berat. Ah. Terima kasih, Ma. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau Ayo curhat siapa bersama Mama? Mading, ayo. Silakan. Ayo. Siapa yang mau curhat bersama Mama? Ayo Angkat siapa? tangan. Siapa Silakan. yang mau curhat? Jangan malu-malu Ibu, jangan Iya. malu-malu. Jangan Oh, malu-malu, iya, ayo. Siapa lagi? Ayo. Ayo. No, sama dia nih. Janda. Silakan, ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Curhat saya dong, Asri Ma. dari Dusun Diam-diam di Genteng. ini dulu. Dari Dusun Genteng. Mau bertanya, Ma. Ya, Gitu. Apa ada orang yang ngorek-ngorek keburukan orang lain itu dosa? Apa itu adalah saudaranya setan. Anda silakan lihat Al-Hujurat ayat 12.
Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Wahai orang yang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Berburuk sangka hukumnya dosa. Jangan ngorek-ngorek kesalahan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kamu memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti kamu jijik. Jadi kata Allah dalam ayat ini, kalau ada orang tukang ngorek-ngorek kesalahan orang, ibarat orang yang makan daging bangkai yang sudah sangat busuk. Pekerjaan setan. Terima kasih, Ma. Kembali kasih. Mangga untuk bapak-bapak, barangkali bapak-bapak. Tadi yang udah ngomong di belakang mana? Bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum, Mama. Oh, Nih orangnya di sini. Anda jangan bilang sini kanan kiri. Mendi. Kiri, Mah, kiri. Kiri kanan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah. Waalaikumsalam. Saya kanan ngapain kiri lu? Mah kanan, dari tadi juga kanan. Lu bilang kiri emang gue bolot. Cepetan. Curhat dong, Mah. Iya dong. Ma, saya pengen bertanya. Aduh. Dor. Apa betul, Ma, kalau apa jadi istri muda sampai suami meninggal kita bersama-sama, nanti saya katanya di sana akan ketemu di akhirat nanti. Kata siapa lu nyakitin bini yang tua? Tapi yang tua baik, Ma. Ngarang aja. Yang tua baik, Ma. Saya tanya, kalau Anda punya suami Anda kawin lagi dengan istri yang muda, kira-kira bagaimana Anda? Ma, tapi yang tua ridho datang menyaksikan. Ya, kalau memang dua-duanya baik, bukan hanya istri yang kedua, dua-duanya masuk surga. Amin. Asal dari hati. Jangan ngejelekin yang tua, apalagi nyuruh diceraiin, itu bini kurang ajar yang kedua itu. Enggak, Ma, sampai sekarang sudah meninggal suami saya, kita bersama-sama tetap. Ya, bagus. Saling menolong, itu seharusnya seperti itu. Oh, terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, siapa lagi? Waalaikumsalam. Ayo. Dari Kelep. Mic-nya jangan diginiin dong, Bu, mana gue denger begini nempel di mulut. Iya. Ini mah saya mengurusi sawah wakaf, wajib zakat apa enggak? Bu, walaupun wakaf wajib zakat kalau lebih dari nisab. Nisab itu 90 gram emas. Kalau harga emas sekarang 500.000, artinya kalau harga wakaf tadi lebih daripada 45 juta dalam setahun, wajib zakat. Iya, terima kasih. Ya. Silakan. Mangga, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi Di belakang ada yang nanya. Langsung. Nama saya Novima. Ma, bagaimana cara memberi pengertian terhadap suami yang pencemburu? Tunjukkan sama suami, saya tidak layak dicemburuin. Tunjukkan sama dia, saya bukan istri yang selengean. Saya bukan istri yang mudah tergoda. Saya istri yang setia. Saya yakin dengan sikap kita yang teguh, dia tidak layak cemburu.